Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Sudah bisa kita mulai? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Saya mau share. Saya PPT. Wah, lelet sekali. Minggu lalu kita sudah membahas internal control sampai 2 elemen, bukan? Aaron. Halo Aaron. Aaron. Halo Pak. Iya. Minggu kemarin kita membahas 2 elemen. Elemen apa yang 2 itu? Aduh. Bentar Pak. Iya. Apa yang 2 itu, Aaron? Halo Aaron. Aaron. Iya Pak. Apa yang 2 itu? Ya sudah kita bahas. Ported value itu kali ya Pak ya? Waduh. Kamu kuliah minggu kemarin bukan? Iya Pak, kuliah.
Nah, terus apa yang kamu dapat dari dua elemen yang kita bahas minggu lalu? Apa itu? Halo? Halo? Halo Pak. Ya, apa yang kita bahas minggu lalu? Kontrol environment sama activities. Apa activities? Ya Pak. Apa yang kita bahas minggu lalu coba? Itu Pak kontrol environment Sama activities ya. Ya, Ya Pak. Ya kan Pak? Bukan. Krisera. Halo Krisera. Krisera. Loh, udah keluar. Firmina Kormpau. Firmina. Iya, Pak. Ada dua kontrol yang kita bahas minggu lalu. Apa itu? Kontrol environment sama activities. Kontrol activities. Betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu, biar nanti kamu paham. Nah, masih ingat nggak minggu kemarin itu kita mempelajari pendekatannya dengan kosong, Isa Silvani, Isa. Iya, Pak. Iya. Ada 5 unsur kosong kemarin, apa itu? Kontrol environment, kontrol activities, risk assessment, information and communication, sama monitoring, Pak. Ya, nah hari ini kita bahas yang ketiga, risk assessment. Lihat PPT saya kan? Lihat, Pak. Oke, kita lanjut ya. Di risk assessment, ini merupakan unsur ketiga yang kita bahas pada hari ini. Nah, di dalam risk assessment, sekali lagi, di dalam risk assessment, yang harus kita pelajari adalah kenapa perusahaan itu memiliki resiko. Sumber resikonya dari mana? Kalau di awal kuliah ini, kita mempelajari ada 4 yang menyebabkan internal control itu beresiko. Kalau masih ingat kalian, 4 sumber resiko dalam internal control. Kalau masih ingat ya, yang pertama natural disaster and political war, yang kedua software error dan equipment malfunction, yang ketiga intentional act, dan ada unintentional act. Itu yang berpengaruh terhadap internal control. Nah, sekarang untuk resiko sendiri, kenapa sih ada resiko di dalam satu sistem itu? Ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor strategik. Strategi. Kalau bicara strategi itu adalah bagaimana perusahaan itu memiliki rencana jangka panjang. Nah, apa yang dilakukan perusahaan untuk rencana jangka panjang adalah mereka melakukan sesuatu, melakukan bisnis, melakukan transaksi, menjalankan perusahaan, menjalankan operasional, menjalankan sistem
dengan hal yang salah, dengan cara yang salah. Jadi doing the wrong thing. Melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak benar. Jeremia Siregar. Iya, Pak. Coba sebutkan contoh pekerjaan yang kamu lakukan, untuk mencapai target, tetapi kamu lakukan dengan cara yang salah. Contohnya apa? Mencapai target, tapi dengan cara yang salah. Contohnya apa? Jeremia. Kayak kita menjual suatu barang, Pak, tapi cara penjualan itu kita salah penjualan gitu, Pak. Nggak ngerti saya. Salah penjualan maksudnya gimana? Kita kan seperti menjual barang ini mencapai suatu target, tapi dengan hal tersebut cara yang kita lakukan untuk penjualan tersebut salah gitu, Pak. Kayak gimana ya cara bilangnya? Contoh salahnya apa? Contoh penjualan gimana cara bilangnya, Pak? Ya nggak tahu saya juga nggak ngerti apa yang kamu bilang. Justru itu makanya saya tanya. Coba saya ambil contoh yang paling gampang. Apa target perusahaan? Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Coba cara mencari keuntungan dengan cara yang salah. Cara mencari keuntungan dengan cara yang salah. Wah, susah banget. Dengan melakukan pekerjaan yang tidak compatible gitu, Pak. Iya, apa contohnya? Contohnya gimana? Biar gampang kita ngerti. Susah cara bikin contohnya, Pak. Nggak harus ada contoh. Kalau nggak mana bisa. Contoh kamu, kehidupan kamu sehari-hari. Kamu pribadi nih sekarang. Apa target kamu sekarang? Targetnya ingin mendapatkan income lebih besar gitu kan, Pak. Tapi bukan. Kamu kenapa belajar SIA? Targetnya apa? belajar SIA, Pak. Iya. Maksudnya? Kenapa kamu belajar mata kuliah ini sekarang? Targetnya apa? Untuk mendapatkan ilmu, Pak. Bukan mendapatkan ilmu, lulus lah targetnya. Oh iya, lulus. Nah, Terus coba caranya yang salah gimana? saya tidak seperti contoh yang salah. Saya tidak mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Wah, terlalu sulit. Nyontek pada saat ujian. Iya, Pak, betul. Aduh, iya Pak, gimana? Coba perusahaan. Coba target perusahaan ngapain? Iya, mencari keuntungan lebih besar, Pak. Oke, caranya yang salah. Kalau enggak Apa ya? kita pelajari ini nih. Apa contohnya? Susah. Belum bisa kamu. Lilis Tiana. Lilis. Tiana. Lilis. Iya, Pak. Kamu dengar nggak diskusi kuliah ini? Dengar, Pak.
Coba kasih contoh apa yang dilakukan perusahaan melakukan sesuatu yang salah untuk mencari targetnya. Lilistiana, Ya, Pak. apa contohnya perusahaan melakukan sesuatu yang salah untuk mencapai targetnya? Halo Pak. Ya. Halo. Kenapa Aaron? Halo Pak. Kenapa? Saya membantu Lilis, Pak, membantu Lilis contohnya. Contohnya apa? Contohnya kayak dalam barang-barang. Barang apa? Halo, barang apa? Contohnya dalam suatu perusahaan itu dia menjual kosmetik dari bahan-bahan kimia yang dapat merugikan perusahaan itu Pak, tapi mendapatkan keuntungan dari pribadinya sendiri, tapi selain itu juga tidak merugikan banyak orang Pak. Menjual kosmetika kimia yang produk salah. Jawabannya Iya, Pak. adalah Iya. memproduksi barang yang jelek gitu kira-kira lah Iya ya. Pak. Iya Pak. Iya. Itu kan kejahatan, Pak. Tapi kan mendapat keuntungan dari hal yang salah, kan? Bukan keuntungan, itu sudah kesalahan total itu. Itu sudah pidana, yang bukan pidana. Jangan pidana lah, itu udah pengadilan itu, yang non pengadilan lah. Contoh strategi perusahaan yang mencapai tujuannya tapi dia melakukan dengan cara yang salah. Saya kasih contoh kalian ya, contoh yang paling gampang. Perusahaan ingin menjual barangnya sebanyak-banyaknya, jual sebanyak-banyaknya. Supaya laku, dikasihlah kredit. Ngutang. Tahu-taunya ngutangnya itu nggak mau dibayar. Ada di sana pidana nggak kira-kira? Ada kejahatan nggak di situ? Tidak Pak. Nah terus salahnya di mana perusahaan itu? Di mana salahnya? Aaron. Di mana salahnya Aaron? Salahnya di perusahaan Pak. Iya, apa salahnya? Dia melakukan kinerja dalam hal yang salah kan Pak? Iya, kesalahannya ngapain? Aduh Pak, masih bingung. Wah iya, berarti kamu nggak ngerti ini. Saya kasih tanya satu orang lagi. Mikael. Mikael. Ya Pak, Kamu dengar nggak diskusi ini Mikael? dengar Pak. Apa contoh pekerjaan, proses, perlakuan yang dibuat perusahaan yang menurut strateginya itu, menurut targetnya itu salah. Melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Contohnya apa? Michael. Itu tadi Pak yang bawa bilang Pak. Ya yang lainnya lah. Apa contohnya? Kurang tahu Pak. Wah iyalah. Susah. Padahal minggu kemarin kita banyak bahas ini. Reni Anggraeni.
Reni. Nggak ada orangnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi persoalannya nomor 1 adalah perusahaan melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Banyak sekali contohnya. Yang kedua adalah masalah finansial. Apa itu? Adalah setiap peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan perusahaan itu kecurian. Perusahaan itu mengalami banyak kerusakan. Perusahaan mengalami banyak kehilangan. Perusahaan banyak mengalami barang-barang obsolescence, daluarsa, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Perusahaan itu rugi. Ya, kehilangan, produk-produknya damage, rusak, hilang, kecurian, daluarsa. Akibatnya loss, rugi. Faktor ketiga adalah faktor informasi. Apa itu faktor informasi? Perusahaan menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan, yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, tetapi informasi itu tidak relevan dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Akibatnya apa? Kesalahan pengambilan keputusan. Contoh, harusnya perusahaan menjual pada harga tertentu karena laporan harga pokok tidak akurat, bisa menjual di bawah harga pokok. Akhirnya rugi. Itu contohnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada PPT selanjutnya. Bagaimana kalau perusahaan itu sudah menggunakan EDI? Kita sudah bahas masalah EDI di kuliah kedua. Electronic Data Interchange. Pertukaran data secara elektronik. Jika perusahaan sudah menggunakan metode pertukaran data dengan metode EDI, ya, resikonya banyak juga. Resikonya apa saja? Salah teknologi. Harusnya sudah berbasis Android. Tapi sekarang masih berbasis kertas misalnya. Harusnya sudah online. Tetapi dipaksa offline. Harusnya berbasisnya itu basis radio frekuensi. Ya. Tahu-taunya masih menggunakan telepon-telepon digital ataupun telepon-telepon analog. Nah, ini contohnya inappropriate teknologi. Kesalahan memilih teknologi. Yang kedua, unauthorized system access. Jadi adanya orang yang mengakses sistem tetapi orang tersebut tidak memiliki otorisasi, tidak ada otorisasinya. Jadi orang mencuri, mudah mencuri. Dalam hal ini yang dicuri adalah data. Yang ketiga, tapping. Tapping itu adalah berkaitan dengan transmisi data. Jadi waktu data dipindahkan dari satu subsistem ke sistem yang lain, orang lain dapat melakukan tapping, bisa menghack, ya, mengambil data, copy, delete, double, atau bahkan menukar, mengedit data. Nah, yang keempat, karena proses-proses 1, 2, 3 tadi, teknologinya tidak cocok, aksesnya tidak benar,
transmit datanya bisa hilang, diedit, dirubah orang lain, maka integriti data itu menjadi berkurang, hilang, sampai hilang. Jadi orang tidak yakin lagi dengan data tersebut. Kehilangan data istilahnya. Oke. Nah, faktor yang kelima adalah incomplete transaction. Jadi transaksinya itu tidak lengkap. Harusnya disuruh menginput kode, lupa nginput kode. Harusnya disuruh menginput nama barang, terinput angka, harusnya terinput kuantiti, terinput harga, dan lain sebagainya. Ini kalau pada metode EDI. Yang keenam, faktor kegagalan sistem. Ini jadi banyak faktor ya, sistem failure itu banyak. Ada failure akibat secara teknik, ada failure karena faktor-faktor di luar teknik. Sabotase yang kita pelajari, ya, political, natural disaster, dan lain sebagainya. Banyak faktor. Oke. Nah, ada beberapa faktor penyebab ancaman ini menjadi lebih besar. Sekali lagi, ancaman-ancaman tadi yang menggunakan sistem EDI tadi menjadi semakin kompleks, semakin besar, bahkan semakin sering terjadi. Jadi disebut more likely occurrence. Sering terjadi. Kenapa? Karena tingginya kejahatan atas komputer, computer fraud. Jadi kata-kata hacker, hacking, wiretapping, Trojan horse, worm, virus, dan lain sebagainya, itu menjadi ancaman utama. Jauh lebih berbahaya dibanding dengan ancaman teroris. Kenapa? Karena data bisa diambil, digandakan, diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko-resiko itu, resiko-resiko tadi yang timbul akibat dari proses-proses apakah berkaitan dengan computer fraud atau ancaman-ancaman yang timbul sebelumnya itu di dalam sistem EDI harus dihitung secara bersama-sama, secara keseluruhan. Faktor-faktor apa yang membuat sistem komputer EDI-nya itu bermasalah. Jadi tidak boleh hanya sebagian-sebagian. Oh, ini faktor virusnya segini, nggak bisa. Harus dikombine secara bersama-sama. Nah, kita masuk kepada intinya. Bagaimana cara melakukan risk assessment? Risk assessment dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, cara pertama adalah dengan cara menghitung probability risk. Bukan probability ya, jadi proba. P-nya digubah menjadi B. Probability risk. Yang kedua, calculate potential loss. Menghitung kemungkinan hilang, rugi. Maksimum rugi berapa? Yang ketiga, kita mencari alternatif untuk menghindari resiko ini. Berapa alternatifnya? Banyak, sebanyak-banyaknya. Yang keempat, setelah kita menemukan alternatif terbaik, jadi tidak semua alternatif dipilih, pilih alternatif terbaik. Dari sana kita hitung mana yang menjadi cost-nya, mana yang menjadi manfaat atau benefit dari alternatif yang kita pilih tadi. Setelah ketemu cost dan benefitnya,
Dan jika benefitnya itu lebih besar dari cost-nya, baru kita implementasikan sistem barunya. Kita implementasikan alternatif yang kita pilih. Kita implementasikan apa yang kita yakini sudah benar. Oke? Kita masuk kepada contoh kasus. Sorry. Terlalu cepat. Reja Sevilla. Reja. Halo Reja. Iya Pak, Mana kamu masih di Simpang Hinalang kamu? di Hinalang Pak. Oh masih. Musim hujan katanya sekarang ya? Iya Pak, Kamu di rumah atau di luar ini? lagi di luar Pak, soalnya lagi mati lampu Pak, jadi harus ke tempat yang agak tinggi. Mati lampu atau mati listrik? Listriknya mati. Oh iya, saya kira lampu mah nggak ada pengaruh saya kira. Kamu bisa lihat yang PPT saya ini? Bisa Pak. Coba kamu baca. Contoh kasus, sistem penerimaan barang pada PT XYZ dibuat dengan melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, setiap barang yang datang dilakukan perhitungan fisik dengan manual. Yang kedua, Stop. Jangan asal baca. ya Pak. Coba Sevilla, Reja. Kalau Iya. kita melakukan perhitungan barang dengan cara manual, kira-kira resikonya apa? Ulang Pak pertanyaannya. Kalau kita melakukan perhitungan fisik barang dengan cara manual, ada nggak kira-kira resikonya? Mungkin ada Pak. Yang pertama itu mungkin makan waktu Pak. Yang kedua terjadi kesalahan Salah apa? Penghitungannya Pak. Kenapa bisa salah hitung? Karena manual kan Pak, bisa jadi salah karena ceroboh atau gimana Pak? Ngantuk barangkali ya. Iya. Coba buat alasannya kenapa bisa kita salah pada saat perhitungan manual. Alasannya Pak. Contohnya salahnya gimana contohnya? Dengar baik-baik Reja ya, dengar baik-baik Reja. Saya membeli gula pasir 100 kilo. 100 kilo. Oke? Ternyata gula pasir itu dibungkus dalam beberapa kantongan plastik. Di kantongan plastik. Tahu kantongan plastik kan? Iya Pak. Coba. Waktu kamu terima, kamu beli 100 kilo loh. Waktu kamu terima, datang dia 6 plastik. 6. Bagaimana kamu yakin bahwa yang 6 plastik itu sama dengan 100 kilogram? Mungkin dari satu plastik dia buatnya ada 2 kilo atau ada Ya, kita kiloin lah. Kita Ya. kiloin satu-satu plastik kan? Benar nggak? Iya Pak. Reja, kita kiloin kan? Iya Pak. Nah, seandainya itu terjadi, bisa nggak kira-kira alat timbangan yang di rumah kamu itu, yang kamu punya itu, berbeda dengan actual barangnya? Maksudnya Pak? Yang 6 kantong plastik itu tadi setelah kamu hitung ternyata cuma 90 kilo loh. Bisa terjadi nggak? Bisa jadi Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Salah apa? Mungkin yang ngiloin itu bisa jadi ngelakukan kesalahan dia. Bukan kesalahan. Manual. Karena manual. Iya Pak. Iya, tidak jahat. Ya jangan-jangan timbangan kamu itu yang salah, bukan orang itu. Jangan negatif dulu ya. Oh itu iya Pak. Contoh manual, salahnya manual itu contohnya, salah manual. Terus yang kedua.
Yang kedua, jika ada barang yang rusak akan dikembalikan esok harinya ke vendor. Apa resikonya? Yang mengalami kerugian lah Pak, karena ada barang yang rusak dikembalikan. Ya, kalau rusak itu udah pasti kerugian. Resikonya apa kalau terjadi begini? Kalau kamu sekarang kan hari Jumat, hari Sabtu ini apa? Sevilla ya. Iya Pak. Barang yang diterima hari ini akan dikembalikan besok. Besok hari libur loh. Bisa nggak dikembali besok? Enggak lah Pak, karena libur. Iya, nggak bisa. Coba bayangkan kalau kamu beli makanan nasi bungkus sekarang, paling lambat harus besok dikirim. Berarti baru dikirim hari Senin. Udah busuk kan? Iya Pak. Nah itu resikonya. Itu resiko. Iya kan? Jadi resikonya Iya, Pak. ada di situ. Resikonya apa? Satu, barangnya itu. Yang kedua, waktunya kalau libur, coba libur panjang seminggu, 2 minggu gitu loh. Ya. Coba yang ketiga. Iya Pak. Yang ketiga? Yang ketiga, setiap barang yang datang harus tuntas dikerjakan pada hari itu juga. Resikonya apa? Setiap barang yang datang harus tuntas dikerjakan pada hari itu juga. Resikonya apa? Orang tua kamu datang dari ladang membawa 1 ton kentang. Jamnya dari ladang itu jam 9 malam. Kamu disuruh membersihkan. Harus selesai. Apa risikonya bagi kamu? Kenapa? Ya, butuh overtime, bukan? Overtime. Extra hour. Benar nggak? Ya. Halo, Reja, benar nggak Reja? Reja, dengar? Dengar, Pak. Oke, coba nomor 4. Nomor 4, bagian penerimaan barang melaporkan jumlah unit yang rusak ke bagian pembelian dan akuntansi 1 hari setelah penerimaan barang. Apa resikonya? Apa resikonya kalau terjadi begitu? Barang ini salah loh. Tapi baru dilapor besoknya. Reja. Itu Pak, laporan keuangannya juga jadi bermasalah Pak. Enggak ada cerita laporan keuangan, ini cerita barang. Belum sampai laporan keuangan. Coba bayangkan waktu kau nerima barang, barangnya salah, kamu lapor ke bagian pembelian dan di bagian akuntansi, paling lambat 1 hari setelah penerimaan barang. Kalau diterima tengah malam, hari Sabtu, bisa dilaporkan Minggu enggak? Enggak bisa. Senin misalnya libur, Selasa libur. Bisa enggak? Telat bukan? Iya, Pak. Nah, akibatnya 1, 2, 3, dan 4 itu sama-sama memiliki resiko dia semua. Ada resikonya di situ. Nah, resiko itu kita jelaskan pada yang kelima. Coba yang kelima gimana ceritanya dong kelima? Yang kelima, rata-rata nilai barang yang diterima per hari adalah 1 juta US dollar dan taksiran yang rusak akibat dari sistem manual adalah 5%. Iya, yang 5% itulah resiko dari 1, 2, 3, 4. Paham Reja? Reja paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Oke. Thank you. Saya sekarang ke Risbe. Halo Risbe. Risbe. Iya, Pak. Kamu lihat PPT ini Risbe? Lihat, Pak. Dengar baik-baik Risbe. Iya, Pak. Kalau saya punya transaksi penerimaan barang 1 juta per hari, berapa kemungkinannya saya
Berapa ya? Dengar baik-baik. Berapa kemungkinannya saya mengalami kerugian pada satu hari itu? Risbe, Iya, Pak. kalau saya rata-rata menerima barang 1 juta per hari. Iya. Pertanyaannya, berapa kemungkinan saya mengalami kerugian per hari maksimum? Kalau melakukan transaksi 1 juta per hari. Iya. Paham nggak pertanyaannya, Risbe? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Kurang Kamu, paham maksudnya tuh gimana sih, Pak? kamu punya duit 1 juta. Iya, iya, Pak. Berapa kemungkinannya kamu mengalami kerugian kehilangan duit 1 juta? Kemungkinan berapa? Kan tergantung. Maksimum 1 juta, bukan? Iya, Pak. Kalau kamu punya duit 1.000, berapa maksimum kerugian kamu mengalami kerugian kalau terjadi kehilangan? 500. Oh, 500? Kan ke 1.500. 1.000. Maksimum kerugian untuk kehilangan berapa? 1.000 dong. Oh, 1.000, Pak. Nah, saya tanya, ini kalau bisa kamu jawab ini benar. Berapa supaya kamu terhindar dari kehilangan? Bagaimana, apa yang harus kamu lakukan terhadap, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu terhindar dari kehilangan duit? Harus disimpan di tempat yang baik. Kalaupun disimpan masih bisa kehilangan lah. Jawabannya adalah kamu nggak usah punya duit, bukan? Oh, iya, Pak. Iya, jadi semakin kecil dia, resikonya semakin kecil, bukan? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Setuju kamu dengan diskusi saya ini? Setuju, Pak. Setuju. Jadi kalau nggak punya duit, nggak ada resiko kehilangan, bukan? Iya, Pak. Salah itu, Risbe. Tapi Salah, bukan begitu. Dengar baik-baik ya. Supaya kamu mengerti kalimat yang rata-rata nilai barang yang diterima per hari 1 juta. Berarti maksimum kerugian yang akan terjadi kalau terjadi resiko adalah 1 juta. Tetapi di sini sudah diketahui probability risk-nya 5%. Berarti maksimum, sekali lagi, maksimum kerugian yang terjadi adalah 5% dari 1 juta. 1 juta. 50.000. Nah, sekarang saya balik lagi ke kamu, Risbe. Kamu punya duit 100 juta. 100 juta sekarang, bukan lagi 1 juta, 100 juta. Berapa kemungkinannya kamu kehilangan duit, Risbe? Kalau punya uang 100 juta. Ya. Ih, gimana sih? Kenapa? Jadinya tuh cuman hilang aja kan, Pak? Kalau cuman Ya, hilang aja, ya tetap itu 100 juta. Kalau saya ditanya, kalau saya punya duit 100 juta, berapa kemungkinan kehilangan? Saya 0. Kenapa? Karena duit saya itu saya simpan di bank. Nggak hilang. Oh. Berarti probability risk-nya saya itu berapa persen? 0%. 0%. Mengerti nggak, Risbe? Iya, ngerti, Pak, ngerti. Coba kalau kamu ada punya duit di tangan sekarang 100.000. Berapa kemungkinannya hilang? Risbe. Kalau di tangan, Ya. kemungkinan bisa hilang semua, Pak. Iya. Kalau iya. Makanya itu pertanyaan saya. Supaya bisa kamu mengerti apa itu probability risk. Iya, Pak, ya. Nah terus, berapa kemungkinannya hilang?
Kalau di tangan hilangnya berapa tadi? 1.000 ya Pak ya? 100.000? 100.000 ya. Kalau di tangan ya pasti hilangnya 100.000 juga Pak. Berarti 100% nih bisa hilang dong. Kalau menurut Rusdi sih bisa Pak, karena kan kalau udah di tangan, kalau kayak jatuh pasti jatuh semua. Wah, kalau saya nggak Risbe. Saya paling hilang itu cuma 10.000. Karena saya simpan di beberapa tempat. Di beberapa tempat saya simpan. Saya ada di saku, di tas, di dompet, saya sebarin duitnya. Jadi tidak mungkin hilang sekaligus. Nah, kalau hilang 10.000, duit saya tadi ada 100.000, berarti probability risk-nya adalah 10.000 dibagi 100.000 sama dengan 10%. Itulah yang dimaksud dengan probability risk. Jadi apa itu probability risk? Risk B. Jadi itu tuh kayak apa ya bilangnya? Kayak apa? Apa sih? Kayak selisihannya itu tuh Pak. Nggak Dari ada uang selisih. yang Saya tidak ada ya? selisih. Apa itu probability risk? Resiko yang mungkin terjadi akibat dari satu sistem. Jadi kalau kita menjalankan satu sistem, risknya itu berapa? Ambil contoh yang paling gampang lah. Kamu bisa naik motor nggak? Bisa Pak. Kalau kamu naik motor tanpa helm, mana lebih besar resikonya dibanding dengan naik motor pakai helm? Kalau lebih banyak risiko naik motor tanpa helm. Kira-kira berapa persen? Kalau 100%, kalau 100% udah pasti kecelakaan. Iya, Pak. Pasti ya, kecelakaan. Setengah lah, Pak. Setengah. Ah, kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Berapa persen tadi kamu bilang? 50%, Pak. Wih, kalau 50%, 2 kali kamu naik motor, udah pasti kecelakaan sekali. Pernah kamu eksiden nggak? Kecelakaan nggak? Kecelakaan? Oh, pernah, Pak. Setelah berapa kali naik motor? Udah banyak banget sih, Pak. Cuman jatuhnya sekali. Ya itu, jadi 1 kali per banyak sekali. Itulah yang disebut dengan probability risk. Paham, Risk B? Oh, ya, paham, Pak. Paham ya? Nah, itulah probability risk. Nah, sekarang kita bahas kasus ini. Coba lihat. Probability risk-nya adalah 5%. Karena dari mana timbul angka 5% itu adalah hasil analisis kita dari kasus yang 4 tadi. Ini kasus 1, 2, 3, dan 4. Kita putuskanlah rata-rata 5%. Yang kedua, loss-nya, probability risk-nya 5%, potensial loss-nya itu 50.000. Dari mana itu? 5% kali sejuta. Ya, dapat 50.000. Nah, langkah ketiga adalah menentukan alternatif. Alternatifnya apa? Ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan di sini. Kita pilih satu. Alternatif yang kita pilih adalah penerimaan dengan aplikasi mesin scanner. Jadi kalau dulu kita menggunakan manual, sekarang kita pakailah dengan penggunaan scanner. Nah, langkah keempat, kita menghitung cost benefit analysis dari penggunaan sistem yang baru, sistem yang dipilih, alternatif yang dipilih dibandingkan dengan sistem yang lama. Kita hitung. Kalau sistem manual, risk-nya 5%. Sistem yang baru, risk-nya itu cuma 1%. Sorry. Kenapa lompat? Ya. Nah, terjadi penurunan resiko 4%. Dari dulu 5%,
menjadi sekarang 1%. Potensial risknya atau potensial loss-nya, kalau sistem lama, sistem manual itu 5% kali sejuta dapat 50.000. Kalau sistem scanner itu cuma 10.000. 1% kali sejuta sama dengan 10.000. Terjadi penurunan dari 50.000 kurang 10.000 sama dengan 40.000. Nah, kalau kita menggunakan sistem scanner, kita harus beli scannernya. Harganya berapa? 5.000. Sehingga total risknya, kalau sistem manual 50.000, sistem scanning 15.000, masih jauh lebih kecil, masih terjadi penurunan resiko 35.000. Resikonya turun 35.000. Karena resiko turun 35.000, maka kita memilih, oke, gunakan sistem scanning. Maka kita implementasikan sistem scanning. Proses ini disebut dengan risk assessment cycle. Sekali lagi, proses ini disebut risk assessment cycle. Oke? Trimides, Kristianto, Trimides. Halo, Pak. Kamu lihat nggak PPT ini, Trimides? Lihat, Pak. Trimides, kalau Iya. misalnya belum ketemu alternatif yang terbaik, apa yang dilakukan? Tidak menemukan alternatif yang terbaik ya, Pak? Ya, belum ketemu. Ya, tidak bisa menjalankannya, Pak, karena tetap ada masalah tadi itu probability. Iya, apa yang harus kita lakukan dari alternatif pertama belum ketemu, kedua belum ketemu, ketiga belum ketemu. Terus apa yang harus kita lakukan? Trimides. Ya, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Tetap mencari. Tetap mencari, betul. Kembali kepada nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4 belum ketemu benefit lebih besar dari cost, balik lagi ke 1. Terus sampai benefitnya lebih besar dari cost-nya. Begitu benefit sudah lebih besar dari cost, baru kita implementasikan sistemnya. Sesudah kita implementasikan, kita lihat. Benar nggak hasilnya begitu? Kalau benar, baru lanjut dikerjakan. Analisis inilah yang disebut dengan risk assessment di dalam framework COSU. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Conduct a cost benefit analysis for particular threats, exposure, risk, and control. Setiap ada peristiwa resiko di dalam satu sistem, harus kita hitung. Berapa resikonya? Tadi probability risk. Berapa potensial loss-nya? Apa alternatifnya? Berapa cost actual yang kita bisa keluarkan? Berapa manfaat yang dapat kita peroleh? Nah, itu selalu berputar-putar. Nah, namanya disebut dengan risk assessment cycle. Risk assessment cycle. Oke. Estimate cost and benefit. Nah, sebelum kita menghitung cost and benefit, ada satu pernyataan bahwa setiap sistem yang ada di dalam perusahaan, sistem apapun dia, tidak ada jaminan, sekali lagi, tidak ada jaminan 100% bebas dari resiko. Sekali lagi, tidak ada jaminan 100% bebas dari resiko. Kenapa? Karena sistem itu buatan manusia dan dijalankan oleh manusia. Kecuali kalau dia tidak buatan manusia. Ya. Oke. The cost of foolproof system would be prohibitively high. Tetapi ingat, biaya untuk menjalankan sistem
tidak boleh lebih besar dari benefitnya. Itu dari awal kita bahas itu ya. Cost dari satu sistem tidak boleh lebih besar dari manfaat yang kita peroleh. Atau dibalik, manfaat dari satu sistem harus lebih besar dari cost untuk menjalankan sistem itu. Salah satu cara untuk menghitung benefitnya adalah dengan cara membandingkannya dengan loss atau kerugiannya. Makanya ada kata-kata expected loss. Expected loss dihitung dari risk, tadi probability risk, persentase, dikali kemungkinan terjadinya kerugian. Total kemungkinan terjadinya kerugian. Benefit dari proses kontrol ini adalah dihitung dengan cara menghitung expected loss dengan cara probability dikali total risknya. Oke. Nanti kita bahas lagi nih pada kuliah SIA 2 lebih dalam. Bagaimana cara menghitung benefit, cost and benefit dari sistem. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Masalah risk assessment? Saya Pak mau tanya. Kenapa Trimides? Wajah Trimides, tetap wajah. Oke Pak. Ada Kenapa kelihatan belum Pak? Udah. Masalahnya kan kita belum menemukan caranya Pak. Cara apa? Caranya untuk tadi kan saya kan jawabnya tetap mencari terus kan Pak sampai dapat. Ya. Nah, jika kita mencari itu tetap nggak dapat, bisa kemungkinan terjadi nggak sih Pak? Nggak mungkin Pak. Tidak mungkin. Saya ambil contoh. Di rumah kamu ada nyamuk nggak? Ada. Coba pertanyaan, bagaimana cara mengusir nyamuk dari rumah? 1. Bersihkan rumah, semprot. Yang kedua, bakar obat nyamuk, tetap ada nyamuk. Yang ketiga, pelihara cicak sebanyak-banyaknya di rumah. Jadi setiap 15 cm ada cicak. Keempat, terus begitu sampai ketemu. Oke Pak. Nah, dari mana ide itu dapat? Bukan dari kita ya, bukan dari kita. Jadi ada namanya nanti brainstorming itu adalah mengeluarkan pendapat dan di situ tidak ada yang salah. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Oke, Trimides? Halo Trimides, ngerti nggak? Ngerti Pak, ngerti. Oke, kalau ngerti kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang keempat adalah infocom. Information and communication. Nah, apa yang dibahas di dalam information and communication? Sebagai seorang akuntan, kita yang harus dipahami di dalam information dan komunikasi ini adalah yang pertama, bagaimana transaksi itu terjadi. Kenapa terjadi? Siapa yang memulai? Apa dasarnya melakukan transaksi? Apakah transaksi itu benar? Sekali lagi, bagaimana transaksi itu terjadi? Siapa pelakunya?
Siapa yang memulai? Di mana? Kenapa orang itu melakukan? Nah, semua pertanyaan itu harus bisa dijawab. Ya. Setelah nomor 1 sudah jelas, pertanyaan nomor 2. Apakah data-data tadi, data transaksi tadi, sudah dicatat, sudah di jurnal, sudah di-record di dalam dokumen yang ditentukan? Kalau di akuntansi, di jurnal, di buku harian, di entry ke komputer. Oke? Yang ketiga, jika dia menggunakan komputer, apakah data-data tadi sudah disimpan dengan baik? Apakah ada bisa ruang untuk mengakses datanya? Apakah kita bisa melakukan update atau memutakhirkan datanya? Oke. Yang keempat, bagaimana data-data yang ada di sistem tadi dapat membuat laporan keuangan, dapat membuat menyajikan laporan informasi keuangan. Ya, dan yang terakhir, bagaimana laporan keuangan yang ada di komputer tadi didistribusikan kepada user, di-report kepada pemakai, dibagikan kepada pengambil keputusan. Oke? Ada 5, bukan 6, 5 ya. Krisera. Iya, Pak. Wajah Krisera. Wajah Krisera nggak kelihatan kamu Krisera. Di mana posisimu Krisera? Di rumah, Pak. Oke. Apa yang harus diketahui akuntan mengenai information dan communication dalam kontrol? Ada 5 tadi. Yang pertama, bagaimana transaksi itu dimulai. Yang kedua, bagaimana data ditangkap dalam bentuk yang dapat dibaca mesin atau diubah dari dokumen sumber. Yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana file komputer diakses dan diperbaharui. Yang keempat, bagaimana data diproses untuk menyiapkan informasi. Yang kelima, bagaimana informasi dilaporkan. Oke, saya balik kepada PPT ini. Dengar baik-baik, Krisera. Apakah bisa terjadi kesalahan pada saat transaksi dibuat, Krisera? Bisa, Pak. Contohnya? Kalau data yang contoh, saya ambil contoh yang paling gampang. Orang melakukan penjualan barang, tetapi bukan dia yang berhak melakukan itu. Salah dong? Iya. Salah kan? Iya, Pak. Coba yang kedua, apakah bisa terjadi kesalahan pada saat pencatatan transaksi? Salah. Ya, salah mencatat. Bisa terjadi? Bisa. Contohnya? Karena bisa jadi tidak sesuai. Iya, contohnya gimana? Contohnya. Harusnya di debit, di kredit. Bisa jadi kan? Iya, Pak. Oke, ketiga. Apakah data komputer bisa diupdate atau tidak? Bisa nggak data komputer itu di-delete? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kesalahan resiko juga bukan? Iya, Pak. 4. Apakah laporan keuangan bisa diproses di dalam sistem? Jawabannya bisa. Kalau bisa, ada risikonya nggak?
Ada, Pak. Adalah. Apa resikonya contohnya? Kalau data itu dimasukkan salah Iya, salah logika. Logikanya salah. Logikanya salah. Harusnya penjualan masuk expand, harusnya inventory masuk receivable, harusnya cash masuk note receivable. Bisa terjadi kan? Iya. Nah, yang terakhir, bagaimana informasi itu bisa dilaporkan atau didistribusikan? Bisa salah melaporkan nggak atau salah mendistribusikan? Bisa kalau data tersebut salah di apa namanya? Dimasukkan. Bisa terjadi salah. Harusnya tujuannya dilalamatkan ke direktur keuangan, masuk ke direktur operation. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Nah, yang 5 inilah yang disebut dengan tracing. Ya, penelusuran satu transaksi. Oke? Tracing. Oke. Nah, supaya information and communication itu benar, kita harus memastikan bahwa seluruh item, seluruh unsur yang ada di sistem ini, all of this item make it possible for audit trail. Jadi seluruh data mulai dari tadi initiated transaction, data capture, data file updating, data information, dan reporting tadi harus bisa di-trace. Di-trace itu artinya ditelusuri dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal. Jika salah satu unsur itu missing, tidak ada, maka sistemnya itu jelek. Jadi apa yang dimaksud dengan audit trail itu, data itu bisa ditelusuri dari laporannya hingga ke awal. Salah satu bagiannya itu hilang, maka kontrol dari sistem itu jelek. Yang kedua, audit trail itu terjadi bila mana? Bila mana? Sekali lagi, audit trail itu bisa terjadi, bisa ada bila mana? Setiap transaksi secara satu persatu transaksi tadi dapat diketahui prosesnya dari awal hingga akhir. Sekali lagi, audit trail itu akan terjadi bila mana setiap transaksi, each transaction, setiap transaksi kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi ada 5 tadi tahapannya. Initiated, recorded atau capture, updated file, yang keempat reported, dan yang kelima tadi distributed laporan. Yang 5 tadi kalau bisa kita telusuri dari awal sampai akhir, maka audit trailnya itu berfungsi dengan benar. Kalau salah satu saja tidak ada, maka audit trailnya itu tidak benar. Jika audit trailnya tidak benar, maka sistemnya juga tidak benar. Itu yang dimaksud dengan information and communication. Terus yang ketiga, ada satu lagi sih sebenarnya di sini. Audit trail itu bukan pekerjaannya seorang kita, bukan kita, pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan dari seorang auditor. Sekali lagi, audit trail bukan pekerjaannya sistem analis, sistem designer, atau sistem programmer. Ini adalah pekerjaan dari seorang auditor atau akuntan publik. Oke ya. Kita lanjut. Ini tinggal dua PPT lagi. Unsur kelima dari KOSO itu adalah monitoring kinerja atau performance review, monitoring performance. Monitoring kinerja.
Kenapa perlu dimonitor? Nah, ini reasonnya. Sebelum sampai ke sini, kita ambil contoh dulu. Devi Y. Simangunsong. Devi. Halo Devi. Nggak ada dia. Firmina susah suaranya. Isa Silvani, Isa. Iya, Pak. Halo Isa. Isa. Halo. Kamu kan masih tinggal di kampung ini ceritanya Isa. Benar Iya, ya? Pak. Benar, Pak. Sekarang orang tua kamu sering bertanya kepada kamu, halo Isa, apakah kamu tidak ada kuliah hari ini? Itu pertanyaan orang tua kamu. Kira-kira kenapa dilakukan pertanyaan itu ya Isa? Supaya mereka tahu, Pak. Supaya mereka tahu? Gini, Pak. Apa tujuannya orang tua menanyakan itu? Kamu ada kuliah nggak? Apa tujuannya ya? Karena mereka peduli, Pak. Bukan peduli. Apa pernah mereka menanyakan, kalau dia peduli mungkin dia akan di samping kamu juga. Atau mungkin menurut saya juga dari awal dia sangat peduli. Tapi tujuan mereka bukan peduli saja. Kira-kira mereka pingin apa supaya kamu ditanya itu? Biar lebih pintar, Pak. Kalau biar lebih pintar mungkin one to one. Jawabannya begini. Kenapa dilakukan itu? Karena orang tua kamu ingin mengetahui benar nggak sih si Isa ini kuliah dengan target yang sesuai, sungguh-sungguh, dan hasilnya memuaskan. Kira-kira begitu. Benar nggak Isa? Benar, Pak. Nah, terus dia melakukan pertanyaan. Setiap hari Sabtu jam 1 dia tanya, Isa kamu nggak kuliah? Nah selalu Sabtu, kamu nggak kuliah. Nah kira-kira begitu kan? Nah Iya. yang dilakukan oleh orang tua kamu itu namanya supervisi. Supervisi. Paham? Isa? Paham, Pak. Jadi salah satu cara melakukan review kinerja, review tentang performance adalah melakukan supervisi. Halo Isa, kamu kuliah nanti jam 1 ya. Jangan lupa ya, diingatkan. Atau kalau kamu sudah lupa, tertidur misalnya tidur siang, dibangun, kuliah. Atau kalau kamu misalnya sudah bosan, ditanya, kenapa kamu bosan? Atau kalau ada hal-hal lain yang bisa dibantu, itu semua disebut dengan supervisi. Jadi supervisi itu adalah suatu praktek bagaimana caranya agar sistem itu bisa berjalan dengan baik, dengan efektif. Bisa dengan cara motivasi, bisa dengan cara apa istilahnya, di mengupgrade sistemnya itu juga. Oke, kita gantilah sistem barunya deh dengan sistem baru. Bisa juga dengan cara memperbaiki hal-hal yang tidak bagus. Bisa juga dengan cara memindahkan orang. Bisa juga dengan menukar layout. Bisa juga dengan mengganti proses dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan effective supervision. Jadi, bagaimana caranya membuat sistem itu supaya kinerjanya lebih bagus. Apakah dengan cara itu tadi memberikan insentif, memotivasi, mengganti orang, memberikan penghargaan, macam-macam cara lah. Ini cara-cara orang-orang manajemen, ya. Cara kedua adalah responsibility accounting. Nah, ini sangat panjang cerita masalah responsibility. Nanti kita bahas setelah ujian UTS. Responsibility accounting adalah satu metode
akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu pertanggungjawaban? Adalah setiap satu orang di dalam perusahaan, hanya boleh bertanggung jawab pada satu atasannya langsung. Jadi tidak boleh dua. Tidak boleh dua orang memerintah satu orang yang sama. Dengan pekerjaan yang sama. Itu nggak boleh. Yang boleh hanya satu orang memerintah satu dengan pekerjaan yang sama. Nah, sebaliknya, satu orang yang diperintah juga hanya boleh bertanggung jawab, sekali lagi, hanya boleh bertanggung jawab terhadap satu orang di atasannya. Tidak boleh dua orang di atasannya. Tidak boleh 3 orang, 3 level, 4 level, dan lain sebagainya. Jadi, konsep responsibility accounting adalah bagaimana satu orang hanya boleh bertanggung jawab terhadap satu orang di atasnya. Itu kata kuncinya. Satu orang bertanggung jawab terhadap satu orang di atasnya. Tidak boleh 2 level di atasnya. Tidak boleh 3 level di atasnya. Hanya direct manager, direct responsible yang boleh dipertanggungjawabkan. Itu metode yang kedua. Metode ketiga adalah dengan metode internal audit. Apa itu internal audit? Adalah suatu metode di mana di perusahaan itu disiapkan satu bidang, satu bagian, satu pihak, satu partner yang disebut internal auditor. Pekerjaannya adalah melakukan audit, tetapi fungsinya adalah sebagai rekomendasi atas apa yang ditugaskan pada dia. Internal auditing itu bertanggung jawab kepada manajemen. Dan dia itu membuat laporan. Tapi bukan laporan audit namanya. Tapi rekomendasi. Recommendation. Nah, 3 hal ini menjadi cara, metode, teknik yang lazim digunakan untuk melihat apakah di perusahaan itu ditemukan yang 3 ini. Apakah di perusahaan itu ada efektif supervisi? Kalau ada, kontrolnya bagus. Apakah di perusahaan itu ada responsibility accounting? Kalau ada, kontrolnya bagus. Apakah di perusahaan itu ada internal auditing? Kalau ada, kontrolnya bagus. Nah, kalau 3-tiganya kagak ada, apakah masih ada cara yang lain? Ada pihak lain. Gunakanlah pihak lain untuk melakukan monitoring performance. Nah, pakai apa? Ada yang menggunakan external auditor, ada yang menggunakan cara balance scorecard, dan lain sebagainya. Masih ada alat-alat yang lain. Ya. Nah, dengan demikian, teman-teman, selesai sudah kita membahas internal control system dengan framework COSO dengan 5 elemen. Yang kelima elemen itu tadi apa? Lestari Laya. Lestari Laya. Apa yang kelima elemen tadi? Lestari. Apa? Apakah data-data sudah disimpan dengan baik? Oh, bukan. Ada 5, coba Lestari Laya. Ada 5 unsur internal control menurut framework COSO. Satu apa tadi? Control environment. Yang kedua? Monitoring kerja. Control activities. Yang ketiga tadi kita bahas apa? Risk assessment. Yang keempat apa tadi? Auditing. Bukan. Infocom, information and communication. Aduh, Lestari. Yang terakhir apa tadi yang kelima? Information and communication. Aduh, monitoring kinerja. Ulangi, Lilis Tiana.
Lilistiana. Pak. Lilistiana, coba-coba. Ada 5 framework COSO tadi yang sudah kita lengkap bahas. Yang pertama apa? Yang pertama, control environment. Yang kedua? Yang kedua, control activities. Yang ketiga, risk assessment. Yang keempat? Yang keempat, information and communication. Yang kelima, monitoring. Monitoring. Nah, jangan lupa itu nanti kita akan bahas di dalam untuk kedepannya. Dasar pembahasannya adalah itu. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai di sini? Halo, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, bahan ujian kita sampai di sini. Jadi mulai dari unsur dan elemen SIA, jaringan dan e-commerce, e-bisnis. Kita membahas juga masalah teknik dan dokumentasi sistem. Dan terakhir kita membahas internal control system. Itulah topik ujian kita. Kita ujian hari Sabtu depan ya. Halo? Pak. Baik, Pak. Ujian hari Sabtu depan. Karena Baik, Pak. paling lama tanggal 30. Saya kira masih bisa tanggal 1 Mei. Nggak bisa ternyata. Paling lama tanggal 30. Jadi minggu depan itu sudah tanggal 23. Jadi minggu depan kita ujian tanggal 24 April. Ujiannya nanti akan saya share 5 menit sebelum ujian dimulai. Oke? Ujiannya tulis tangan, nggak boleh diketik. Tulis tangan. Baik, Pak. Oke ya. Ada yang mau tanya lagi sampai di sini? Halo? Pak. Kalau tidak ada, saya tutup. Saya tutup kuliah ini. Sampai ketemu nanti pada saat ujian. See you later. Stay safe. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.